Shalom Bapak Ibu, Saudara, Shalom. Bagaimana kabarnya semua? Bisa dilewati. Bisa dilewati. Suatu kabar yang mengagetkan kita dengar bersama kemarin mengenai Iran yang lebih dulu diserang oleh Israel dan juga Amerika. Sebelum hal ini terjadi, sudah banyak orang yang berkata akan terjadi perang dunia ketiga ketika hal ini terjadi. Dan ternyata mendadak kemarin Israel dan Amerika menyerang. Kemudian disusul dengan Iran yang juga menyerang 5 pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Beberapa di antaranya ada di Bahrain, ada di Qatar, dan ada di beberapa negara lainnya. Berita sudah banyak membahas mengenai ketika perang terjadi, maka selat yang menghubungkan, yang membawa jalur minyak yang melewati Iran itu ditutup. Dan kapal harus berputar lebih jauh lewat benua Afrika. Dan ini mengakibatkan harga minyak, bensin, semua akan melonjak sangat amat tinggi. Ketika itu terjadi, tentu yang menjadi masalah bukan bensin yang akan naik harganya, tetapi semua kebutuhan, logistik, produksi, pabrik, semua akan melonjak. Tentu kita tidak mengharapkan semua ini terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita bisa apa sih? Ketika Israel Amerika melancarkan perang dan Iran melancarkan serangan balik, kita bisa apa sih? Kita hanya bisa lihat di media. Dan kita hanya bisa berkata, saya harap keadaan baik-baik saja. Dan pasti kita berkata, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Melihat realita ini Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang mau saya tanyakan kepada kita semua yang hadir. Apakah siap ketika kesusahan ini datang nanti? Apakah Bapak Ibu Saudara, teman-teman siap ketika keadaan akan semakin sulit? Jangankan perang, hari ini saya sudah sulit kok. Gak usah nanti. Hari ini sudah sulit. Ekonomi lesu. Bukan hanya di Indonesia, di banyak negara. Singapura yang dikatakan maju, banyak ribuan tempat makan sudah tutup di sana. Sudah ribuan tutup dari tahun lalu. Negara-negara lain pun terdampak. Amerika yang katanya kuat, hari ini enggak, berantakan. Hutang tidak terbayar lagi. Amerika hari ini sudah tidak bisa membayar hutangnya. Penghasilan negara tahunan hanya bisa menutup bunga. Itu pun belum tentu ketutup. Bayangkan. Karena itu dengan liar mereka bisa berbuat berbagai macam hal untuk melindungi dirinya sendiri. Mereka mengambil emas dari tempat-tempat lain. Itu untuk menjaga negara mereka. Tapi korbannya besar. Mereka menaikkan tarif suka-suka sendiri. Itu untuk menjaga diri mereka sendiri. Keadaan dunia sudah sulit Bapak Ibu. Tetapi ketika nanti kalau
semua menjadi semakin sulit, apakah kita siap? Siap di sini bukan berarti dengan mental yang kuat kita bisa menghadapi dunia yang semakin sulit. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita siap untuk hidup kita semakin terpaut, semakin terikat kepada Bapa di surga. Kita semakin siap untuk semakin tenggelam dalam kehendak Allah. Kita semakin siap untuk masuk ke dalam rencana Allah. Karena jangan sampai ketika semua terjadi dan hari ini sudah terlihat, sudah bisa kita rasakan kalau dunia akan semakin sulit. Jangan sampai ketika semua semakin buruk, kita malah terbalik dengan semakin mencintai diri sendiri. Pada akhirnya kita tidak bisa melawan keadaan yang terjadi. Kita seperti daun yang ada di aliran sungai. Hanya bisa ikut. Hanya bisa ikut. Kemana aliran sungai itu arus membawa, hanya ikut. Kita tidak bisa melawan arus. Tetapi yang paling bisa kita lakukan adalah kita bergantung kepada Bapa di surga. Sudah tidak ada yang bisa membuat kita sombong lagi. Sudah tidak ada alasan untuk kita berkata, aku kuat berjalan di luar Allah. Aku sanggup berjalan di luar Allah. Tidak ada alasan itu lagi. Karena sebenarnya kita adalah makhluk yang sangat lemah. Sangat lemah. Alkitab berkata kita ini debu dalam debu. Di alam semesta yang luas, galaksi kita itu seperti debu. Hampir gak kelihatan. Bahkan dibandingkan dengan alam semesta, bumi ini tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Seperti halnya kita melihat kuman, seperti kecil itulah bumi di alam semesta. Lah kita yang tinggal, yang hidup di dalam planet bumi, kita benar-benar debu di dalam debu. Apa yang membuat kita sombong? Apa yang membuat setiap kita bisa melangkah dengan kehendak sendiri? Yang artinya adalah ketika kita berjalan dalam kehendak sendiri, artinya kita melawan kehendak Allah. Itu konsekuensi yang tidak mungkin bisa kita hindari. Kalau aku berjalan sendiri, artinya aku meninggalkan Allah. Sebaliknya, kalau aku berjalan bersama Allah, artinya aku siap kehilangan hidupku. Ini sebuah konsekuensi yang tidak mungkin hilang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan dunia yang berjalan dengan arus seperti ini, yang semakin rusak, apakah masih bisa sombong kita berjalan sendiri? Tadi pagi saya bangun jam 4 subuh karena anak saya nangis. Karena badannya agak gak enak, agak panas. Begitu bangun, saya ke toilet, saya lihat berita. Baru saya lihat ternyata Iran melakukan serangan balik. Baru saya lihat itu jam 4 subuh. Saya baru lihat, wah perang selesai. Selesai udah. Selesai. Kita belum melihat Cina dan Rusia ikut-ikutan kan? Belum kedengeran nih. Rusia bilang kalau serang Iran gue ikut, katanya gitu. Tunggu, belum turun nih Rusia sama Cina nih. Bagaimana keadaan Bali setelah itu?
Saya kesini pasti dengan driver yang ngantarin saya dari 5 tahun lalu. Jadi saya sudah kenal, terus mau ngobrol sama dia. Satu hal yang dia katakan yang membuat saya mikir ya. Bali sudah tidak seramai dulu katanya. Saya nggak tahu ya karena sejarah ke Bali. Bali sudah tidak seramai dulu. Dan rasanya berat untuk kembali seperti dulu. Karena tiket ke sini juga mahal. Lebih murah kita pergi ke luar negeri. Kalau ngomongin harga tiket ya, dari Jakarta misalnya, lebih murah kita ke Bangkok apa Singapura loh. Singapura 800.000 dapat naik RS ya. Ke Bali udah 1-2 juta lebih. 800.000 bisa sekali jalan ke Singapura. Biaya hidup tentu beda. Tapi itu yang terjadi. Ketika dunia semakin rusak, bagaimana keadaan kita di sini? Saya mengatakan ini berminggu-minggu di Mall Arta Gading. Sampai ada salah satu anak pemuda dari Home. Dia mengatakan, kok Evan kenapa ya? Kalau ngomong kok amit-amit terus, amit-amit terus. Karena saya kalau khotbah saya suka katakan amit-amit kalau perang. Amit-amit. Karena saya kan tidak mau katakan ya mudah-mudahan perang. Kan gak mungkin dong. Pasti kita bilang amit-amit kalau sampai terjadi perang dunia. Amit-amit. Berminggu-minggu saya ngomong begitu. Sampai salah satu anak muda ngomong, kok Evan kok ngomongnya amit-amit terus ya. Amit-amit terus ya. Tapi ternyata kejadian. Ya saya harap ini tidak berkembang menjadi perang yang lebih besar dan lebih lama. Karena akan menyulitkan seluruh dunia. Tapi dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi makhluk manusia. Jangan jadi manusia yang berani berjalan di luar Allah. Jangan. Kita ada sampai hari ini saja itu karena belas kasihan Allah. Bukan karena kita hebat. Kita ada sampai hari ini karena belas kasihan Allah. Bukan karena kita kaya. Siapa sih? Seberapa kaya sih di sini yang paling kaya? Seberapa kaya kita sih? Seberapa kuat kita sih? Sebegitu lemahnya kita. Karena itu kita ada bukan karena Allah melihat kamu kaya. Aku akan jaga hidupmu karena kamu kaya. Enggak. Karena kamu kuat, aku jaga hidupmu. Enggak. Kita ada sampai hari ini karena Allah melihat potensi untuk kita bisa serupa seperti putra tunggalnya Yesus Kristus. Semua kita yang hadir di sini, kita memiliki potensi untuk bisa serupa seperti Tuhan Yesus. Bukan mati di salib nih. Jangan jadi takut. Wah, apakah aku harus mati di kayu salib? Enggak. Tapi kita punya potensi untuk benar-benar hidup seturut kehendak Allah. Kita beri kemuliaan. Kita punya potensi itu. Karena itu kalau kita duduk di tempat ini pada pagi hari ini, bukan karena sudah rohani. Saya yakin yang duniawi juga banyak di sini. Thank you, yes-nya. Thank you, yes-nya. Memang kita kesini karena sudah rohani? Enggak. Memang kesini karena butuh Tuhan? Enggak. Formalitas saja kita kan hari Minggu orang Kristen ke gereja. Kalau gak ke gereja gak enak. Iya, masa ke agama lain ya Ibu? Hari Minggu ke gereja deh kalau gak enak. Kan banyak yang begitu. Banyak orang Kristen begitu. Mudah-mudahan yang di sini nggak banyak atau tidak sama sekali. Mudah-mudahan. Tapi rata-rata orang Kristen begitu kok. Ke gereja apa? Karena mengabdi kepada Allah. Bohong. Karena kita merasa aku harus ke gereja hari Minggu karena orang Kristen. Tapi apakah dalam kedalaman hati kita, apakah kita sungguh menghargai Tuhan setiap hari? Saya nggak yakin. Apakah kita sungguh benar-benar bergantung kepada Allah?
Apakah kita sungguh-sungguh hidup hanya untuk membuat Allah senang? Sangat sedikit manusia seperti itu. Karena itu kalau dikatakan satu orang bertobat seluruh isi surga bersorak-sorai, itu karena sebegitu langkahnya. Karena waktu saya kecil saya membayangkan, saya katakan ini juga pernah saya katakan, lupa di mana, di Mall Arta Gading. Setiap satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. 1 detik bertobat, surga ramai. Wah, dia bertobat, bersorak-sorai. 3 detik lagi, bertobat, bersorak-sorai. Ini ngomongin dunia loh. Sekian miliar manusia, satu orang bertobat, seluruh isi surga bersorak-sorai. Saya bayangkan, gak ada kerjaan apa di surga ya? Bersorak-sorai doang nih. Iya dong. Kan seluruh isi surga bersorak-sorai. Malaikat bersorak-sorai. Satu orang bertobat. Yang bertobat berapa banyak nih setiap detik? Dari seluruh umat manusia di dunia ini. Bukan orang Bali, bukan orang Jakarta, seluruh dunia bertobat bersorak-sorai. Ini gak ada kerjaan lain pasti malaikat. Bersorak-sorai doang isinya. Saya dulu mikir gitu waktu masih kecil. Tapi hari ini saya melihat ternyata yang bertobat itu tidak banyak. Yang bertobat itu sangat sedikit. Karena sangat amat langka. Pertobatan itu menjadi sesuatu yang sangat istimewa dan spesial bagi mereka yang mengikut Allah. Seluruh surga bersorak-sorai. Ya iyalah, langka kok. Coba dari setahun berapa banyak yang bertobat? Bukan ngomong jadi Kristen loh. Dari non Kristen jadi Kristen, bukan loh. Tetapi bertobat, mengambil keputusan untuk benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup bersih, berjalan dalam kekudusan Allah, diam dalam hadirat Allah. Seumur hidup kita sampai kita pulang nanti, sangat amat langka. Karena itu saya sudah tidak mau ketika saya harus menyampaikan firman, saya hanya mengajak orang menjadi orang Kristen baik. Udah gak usah ke gereja jadi orang baik. Emangnya orang agama lain jahat apa? Coba orang-orang agama asli Bali, emang jahat-jahat orangnya? Banyak yang baik. Yang Kristen lebih jahat justru banyak kok. Yang Kristen ngomongin orang banyak. Yang Kristen nyolong banyak. Yang Kristen penjahat banyak. Bukan agamanya, mentalnya. Mental apa yang kita miliki? Mental seorang anak Allah kah yang ada dalam diri kita? Mental seorang pengabdi Allah kah kita? Atau hanya mental seorang manusia yang hanya mau hidup normal seperti orang lain? Kalau begitu, gak usah ke gereja lagi Bapak Ibu. Gak usah ke gereja lagi kalau hidup normal. Gak usah ke gereja lagi. Jangan injak tempat ini lagi. Maaf ya Pak Gembala, saya jadi ngusir-ngusir jemaat orang. Mau jadi apa? Kok sombong sih? Kok pendetanya sombong? Saya harus menyamakan standar. Saya harus menaikkan standar kita semua, termasuk saya sendiri. Orang yang juga masih berjuang Bapak Ibu. Yang ngomong ini bukan orang yang sudah 100% benar. Yang ngomong ini bukan orang yang sudah 100% suci. Tapi orang yang mau belajar balas budi sama Allah. Orang yang mau tahu belajar balas budi sama kebaikan Tuhan. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita mempertaruhkan segalanya untuk Tuhan. Karena itu hidup untuk Allah artinya berani kehilangan diri sendiri. Dan itu buahnya akan terlihat ketika keadaan semakin sulit. Ketika dunia semakin hancur, buah dari orang-orang yang berjalan bersama dengan Allah akan terlihat nanti. Ketika keadaan baik-baik saja, semua seakan-akan fine, seakan-akan baik.
Tapi ketika semakin sulit, siapa yang sungguh mengabdi kepada Allah? Karena itu, saya ajak semua Bapak Ibu, Saudara, teman-teman, ayo kita menaikkan standar kita. Ayo. Ikut Tuhan itu kalau setengah-setengah gak bisa, Bapak Ibu. Kalau setengah-setengah gak akan bisa. Harus total. Kita kan banyak yang Kristennya setengah-setengah. Bahkan mungkin saya pun belum tentu full. Walaupun saya katakan saya berjuang, saya berani dan saya harus bisa berkata bahwa saya pun belum tentu sudah maksimal untuk Tuhan. Tapi sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Kita bisa jatuh, tapi kita harus bangkit. Kita bisa duniawi sekali-sekali, tapi gak boleh di situ terus dong. Ayo menjadi orang yang rohani, jangan duniawi terus. Sampai akhirnya menjadi manusia yang rohani itu sudah menjadi natur. Bukan menjadi sebuah kewajiban, tapi menjadi natur. Naturalnya kita gimana? Rohani. Bukan karena aku takut ditinggalkan Tuhan. Bukan di situ nanti. Aku takut tidak diberkati. Aku takut tidak dilindungi karena itu aku rohani. Bukan di situ. Tapi kenapa kita jadi rohani? Karena naturku memang manusia yang rohani. Seperti Tuhan Yesus, naturnya itu melakukan kehendak Allah. Yohanes 4 ayat 34. Makananku melakukan kehendak Allah. Itu naturnya. Itu natur Allah. Itu yang membuat Tuhan Yesus kenapa bisa hidup bersih. Kenapa Tuhan Yesus itu bisa hidupnya tidak bersalah. Kenapa? Kekudusan menjadi naturnya. Padahal dalam segala hal ia disamakan dengan kita. Tuhan Yesus sama seperti kita bisa bikin salah. Karena itu ia dicobai oleh iblis. Berminggu-minggu saya sedang mengatakan hal ini terus. Kenapa Yesus dicobai iblis? Karena iblis melihat makhluk ini bisa jatuh. Pribadi ini bisa jatuh. Karena itu kucobai. Iblis tidak bodoh mencobai pribadi yang tidak mungkin bisa jatuh dalam dosa. Dan iblis tahu, kalau pribadi ini aku jatuhkan, Yesus aku jatuhkan, selesai semua. Selesai. Tidak ada lagi yang bisa kita contoh. Tidak ada. Iblis tahu, aku harus menjatuhkan pribadi ini. 3 kali dicobai. Puasa dulu 40 hari 40 malam. Apa yang dicobai pertama? Fisiknya dulu. Lapar kan? Ubah batu jadi roti. Lewat. Manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Lewat. Kedua dibawa ke bait Allah. Jatuhkan dirimu dong. Kau kan anak Allah. Pasti malaikat-malaikat akan menolong agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Apa yang diuji situ? Harga dirinya. Anak Allah loh. Mungkin kalau saya jadi Tuhan Yesus ya, lu nyoba-nyobain gua, malaikat bakal nolongin gua. Tapi Yesus enggak. Lewat. Yang ketiga, sembah aku, kuberikan dunia kepadamu. Apa yang diuji di situ? Ya, keindahan dunia. Bisa kamu memiliki ini. Kamu bisa memiliki ini loh. Sembah aku, kata iblis.
Aku kasih semua kepadamu. Padahal 3,5 tahun setelah itu, semua jadi milik Yesus. Betul gak? Karena kan dia bangkit. Segala kuasa di surga dan di bumi dalam tanganku. Itu kalimat yang dicapai ketika Yesus bangkit loh. 3,5 tahun padahal jadi miliknya. Tapi iblis mencobai di situ. Nah, di sini berbicara mengenai keindahan dunia di Matius 4 ayat yang ke-10, kita baca sama-sama. Matius 4 ayat yang ke-10. Nah, gak bisa setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Matius 4 ayat yang ke-10. Dari 9 deh. 8 deh biar lebih seru. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9. Dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Ayat 10. Maka Yesus berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Salah satu cara, bukan salah satu ya, satu-satunya cara untuk kita bisa menutup mata kita dari keindahan dunia adalah ekstrim. Nyah iblis, langsung begitu. Udah gak setengah-setengah tuh jawabannya. Mungkin capek juga kali Yesus ya, itu cobaan ketiga kan. Udah capek dicobain mulu. Ini setan nyobain aku terus ya. Udah ketiga nih, udah capek nih, marah dia. Nyah! Satu kedua kan jawabannya masih agak santai tuh. Yang batu jadi roti, jatuh dari dibawa ke atas bait Allah, jawabannya masih oke. Yang ketiga langsung dihardik. Pergi! Berbicara mengenai keindahan dunia, kalau masih ada celah di situ, kau akan jatuh ke dalam. Ini ngomongin berbagai macam ya. Tidak hanya soal finansial. Bisa bicara mengenai harga diri, nama baik, lawan jenis. Semua. Kalau kita dengan ekstrim, baru bisa lewati. Kalau enggak kita akan tenggelam di sana. Kita tenggelam di sana. Masalahnya dengan keadaan seperti ini, duit menjadi segalanya. Ini coba deh, kalau keadaan semakin sulit, orang akan ngapain? Logikanya, ngumpulin duit biasanya, supaya aman. Kalau orang punya duit lebih apa? Dia beli apa? Emas. Betul gak? Beli emas. Ya saya gak bilang salah juga ya. Itu cara manusia untuk bertahan hidup, untuk masa depannya. Oke, beli emas. Apalagi selain emas, yang bisa kemarin sempat ramai. Silver. Betul gak? Dibeli lagi. Wah kan tahun Desember kan naik tinggi gitu. Orang belanja sampai toko-toko emas rame. Di berita kan jebret habis. Kebetulan saya cukup dengerin belajar tentang makroekonomi dunia. Dan ketika emas itu semakin naik harganya, berarti dunia akan semakin tidak baik-baik saja. Itu sudah clue. Dan ini terjadi berulang-ulang sepanjang sejarah. Ketika emas naik ada sesuatu di sini. Terus gitu. Orang beli emas karena memang orang mau nyari pelarian. Dan emas itu paling aman sampai hari ini, underlying. Orang udah bilang Bitcoin lah, macam-macam gitu ya. Duit digital lah, orang lari ke emas. Ini keadaan di mana orang sedang mengumpulkan keamanan nih. Duit cash di bengkel. Kan berita sosial media seliweran macam-macam. Jangan simpan duit di bank. Nanti kalau mati listrik, banknya nggak bisa diakses. Kan ya gitu kan? Mati listrik berapa lama? Dulu katanya 7 hari kan? Ada berita begitu, wah langsung keluar dari media-media. Gimana cara menyelamatkan hidup dengan 7 hari tanpa listrik? Beli air. 1 hari 1 orang 3 liter. Kalau di rumah 5 orang, berarti sehari 15 liter. 15 liter kali 7 hari. Berapa galon di rumah tuh? Banyak di rumah. Apalagi makanan-makanan kering. Muncul deh dari Belanda
Belanda juga ada kan, ngasih bagaimana hidup 2-3 hari tanpa listrik. Di negara Eropa lain juga ada. Kan Indonesia paling kepikiran tuh begitu itu. Rakyat netizen kita kan paling gampang nih baca berita, udah tidak melihat lagi dari mana asalnya. Wah, ini beritanya nih. Padahal nggak tahu nih asal ngomong atau gimana, kita nggak tahu. Wah 7 hari mati lampu nih. Saya juga sempat kepikiran loh. Saya punya baby 5 bulan. Anak saya 7 tahun, mau 5 tahun, sama 5 bulan. Kepikiran dong punya baby. Gak usah deh seminggu, 3 hari mati lampu aja. Ini gimana ya? Masak air gimana ya? Saya kepikiran. Tapi ya mau ngapain? Oke, siapin air ya udah. Tapi saya nggak beli galon-galon ya. Saya nggak ikut-ikutan beli nih Bapak Ibu nih. Saya nggak beli galon-galon nih. Saya cuma kepikiran yang ini kalau mati lampu bla 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 bla. Kebetulan saya tidur biasa panas. Saya tidur siang-siang. Jam 1 misalnya lagi ada waktu nih bisa pulang istirahat. Jam 1 jam 2 tidur, matiin AC, selimutan. Nah, agak aneh loh saya. Saya selimutan pakai bener Pak Yuda. Udah tahu ya? Selimut saya tau gak? Saya ada selimut satu yang beratnya 8 kilo. Itu namanya weighted blanket. Kenapa? Karena tidur itu lebih cepat dan lebih nyenyak. Dan saya udah buktiin. Dia banyak dijual di toko hijau, toko oranye. Toko hijau online, toko oranye itu banyak namanya weighted blanket. Blanket yang diberatkan. Punya saya, karena sama istri saya beli gede, 8 kilo. Itu ngangkat. Nariknya berat banget. Itu berat banget, tapi begitu tidur, kayak ditiban gitu loh. Wah, enak tidur. Nyenyak sampai pagi. Gak percaya kan? Coba aja. Harganya beragam di toko hijau, toko oranye kok. Enggak mahal-mahal banget kok. Bener-bener. Saya siang tidur jam 1, jam 2 nggak pakai AC, selimutnya itu. Makanya saya kalau tidur, istri saya pulang, ini panas banget kamar. Ya, nggak tahu. Saya setahun 2 tahun terakhir tidur panas. Tidur bareng sama anak-anak, sama istri. Saya pindah kamar jam 11 gitu, kedinginan. Mereka nggak pakai selimut tuh. Saya cari kamar yang nggak ada AC. Kebetulan ada kamar anak nempel gitu loh. Saya pindah situ nggak pakai AC. Itu pun kedinginan karena AC masuk ke kamar itu. Bingung ya? Ini kayak orang dari desa mana gitu. Bener loh, saya juga bingung. Ini kok kayak orang desa mana gitu ya. Saya mikir ini gimana kalau mati lampu ya. Saya tidur sih cuek aja nggak pakai AC yang kuat kok. Amit-amit buka pintu, angin seliweran cukup. Ini tapi anak-anak pasti nggak biasa, butuh kebiasaan tidur nggak pakai AC. Ya lama-lama sih bisa, tapi pasti hari-hari pertama rewel. Saya mikirin tuh, ini gimana ya? Si anak pertama, anak kedua makannya apa ya? Minimal telur, paling simpel digoreng. Bakarnya masaknya pakai apa ya? Kalau nggak ada, apakah beli gas-gas yang kecil, kompor-kompor? Saya mikirin loh, karena saya punya anak. Tapi ujung-ujungnya saya cuma ngomong satu hal. Hanya Tuhan yang bisa nolong kita. Untuk itu kita bertahan hidup bisa. Manusia ya, kita tuh didesain sama Allah untuk bisa hidup dalam kondisi apapun kok. Kita bisa kok. Cuma nggak biasa aja. Gimana hidup nggak ada air? Zaman dulu kita tiba kok. Betul nggak? Rumah punggung saya. Punggung tuh kakek saya dari mama. Sumur. Narik air. Saya ngerasain. Kalau main ke Tanjung Priuk tuh rumahnya. Kalau nggak pakai pompa kan. Bro. Saya ngerasain tuh. Kumpulin air buat mandi. Saya ngerasain tuh. Karena kalau ke rumah dia pasti begitu kerjanya. Bantuin tuh punggung ambil air. Ya udah sumur. Gitu. Saya ngerasain. Tapi kalau sekarang harus balik begitu lagi. Biasa pakai pump. Nyalain listrik, air udah kesedot sendiri. Agak gampang. Tapi kita nggak tahu keadaan seperti apa Bapak Ibu. Nah, saya kembali lagi. Hanya orang yang berjalan bersama dengan Allah yang tahu apa itu sukacita dan sejahtera
dalam segala kondisi. Baru tahu. Keadaan bisa sulit, tetapi yang namanya ada damai sejahtera, sukacita yang kita katakan melampaui segala akal. Saya sering mengatakan ini. Itu sudah menjadi standar hidup kita. Aku sulit, keadaanku sulit, ekonomi sulit, tapi kok ada sejahtera yang mengalir. Itu gak bisa dibohongin. Itu dimiliki oleh mereka yang sungguh berjalan bersama dengan Allah. Karena itu kalau orang tidak berjalan bersama dengan Allah, saya cuma katakan satu kalimat ya, kamu orang paling menyesal. Padahal tahu apa itu kekristenan, tahu apa itu Tuhan, tapi engkau tidak memilih berjalan bersama dengan Allah, engkau orang paling sial. Saya katakan sial, saya nggak takut. Kenapa? Kita tahu apa itu emas, tapi kita nggak ambil. Kita tahu apa yang spesial dalam hidup ini yang bisa menjaga kita, yang bisa menyertai kita, yang dimana kita serahkan hidup kita, tapi kita tidak mau berjalan di situ. Kita orang paling sial. Ini sial bukan karena nasib, tapi karena pilihan. Karena ada orang bilang nasibnya sial. Kasihan ya, dia ngalamin berbagai macam hal, sudah jatuh tertimpa tangga. Nasibnya sungguh sial. Ada dalam hidup kita ini keadaan-keadaan yang memang terjadi di luar kontrol kita. Tapi berbicara mengenai Allah, tidak otomatis Bapak Ibu Saudara. Ada option yang bisa kita ambil di sana. Nyala iblis. Berbicara mengenai keindahan dunia, di mana hati kita mau direbut oleh iblis, kita harus katakan nyala iblis. Artinya apa? Dengan tegas, dengan tegas, dengan integritas kita memandang Allah, menjadikan Dia satu-satunya kesenangan kita. Tidak ada yang lebih baik selain ini, Bapak Ibu. Percayalah, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Tidak ada yang lebih indah di luar hadirat Allah. Enggak, itu indah. Jalan-jalan indah, punya duit indah. Silakan. Orang yang ngomong gitu artinya dia tidak pernah menikmati Allah itu seperti apa. Karena itu dia membandingkan Allah dengan yang lain. Dan orang seperti ini tidak layak dimuliakan. Tidak layak. Karena itu buat orang seperti ini yang setengah-setengah sama Tuhan, setengah-setengah sama Allah, yang tidak tahu balas budi, saya katakan sekali lagi di sini, tidak usah ke gereja lagi. Kalau masih mau main-main sama Tuhan, gak usah ke sini. Biarlah kursi-kursi ini diisi oleh mereka yang sungguh-sungguh mengabdi kepada Bapa. Biar tempat ini menjadi mesbah penyembahan kepada Allah. Karena yang memuji Allah di sini adalah orang yang setiap hari mengabdikan hidupnya kepada Bapa. Sekarang gimana dengan Bapak Ibu Saudara yang hadir? Semua yang hadir. Saya kembalikan lagi sekarang ke semuanya. Karena Bapak Ibu memiliki kuasa untuk bisa memutuskan mau meninggalkan Allah atau berjalan bersama dengan Dia. Tidak otomatis. Murtad tidak otomatis. Ingat, murtad melawan Allah tidak otomatis. Melawan Allah adalah pilihanmu. Tapi setia kepada Dia juga adalah pilihan. Melawan Allah tidak otomatis. Itu pilihan demi pilihan yang kita ambil dalam hidup kita. Itu pilihan. Karena itu saya kembalikan. Karena pilihan ada di tanganmu Bapak Ibu Saudara. Mau melawan Allah atau mau berjalan bersama Dia? Mau mengabdikan hidupmu untuk dunia
atau menyerahkan seluruh hidupmu untuk Allah. Harus kita pilih dengan sadar. Sadar. Harus kita jawab pertanyaan saya tadi dengan sadar. Jangan bilang saya nggak tahu jawabannya. Bohong. Pasti Bapak Ibu tahu jawabannya detik ini. Hanya saja nggak berani ngomong. Bapak Ibu Saudara tahu kok seberapa berharga Allah bagimu. Bapak Ibu tahu kok seberapa Allah spesial dalam hidupmu. Bapak Ibu tahu kok seberapa Tuhan itu spesial dalam hidupmu. Tahu kok. Jujur aja sama diri sendiri. Jujur. Sorry ya Allah, sorry Tuhan. Selama ini Engkau tidak terlalu spesial bagiku. Jujur aja. Tapi mari berbalik. Mari berbalik. Jangan jadi seorang Kristen yang pengecut. Yang ke gereja karena sekedar mau memenuhi kebutuhan sebagai seorang Kristen. Takut pengen diberkati ke gereja, mau dilindungi baru ke gereja. Mental Kristen yang benar itu gak begitu. Mental Kristen yang benar itu gak seperti itu. Kalau ditanya, apa yang membuatmu mencari Tuhan? Satu jawabannya, karena aku hidup hanya untuk itu. Gak ada alasan lain. Kenapa kamu melayani Tuhan? Karena aku hidup untuk melayani Dia. Gak ada jawaban lain. Kita jadi manusia yang tahu balas budi. Kita ada hari ini karena kebaikan dan belas kasihan Allah. Tidak banyak waktu yang kita miliki, Bapak Ibu. Tidak banyak waktu yang kita miliki. Belum tentu kalau hari ini kita menolak bertobat, engkau masih punya waktu lagi. Belum tentu. Saya gak mau ngancam, karena saya paling gak suka ngancam. Tapi that's the realita hidup. That's the reality of our life. Kapanpun kita bisa mati. Kapanpun kita bisa pulang. Kapanpun nafas kita bisa berhenti. Itu realita hidup. Karena itu saya sampaikan sekali lagi yang dengan rendah hati saya mau sampaikan. Jangan sombong. Jangan sombong. Saya dan semua yang hadir bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Hari ini mari semua bertobat. Hari ini rendahkan hatimu. Kalau masih mau sombong, silakan, pintu terbuka lebar. Tapi kalau minggu depan Bapak Ibu masih mau datang lagi ke tempat ini, karena engkau membutuhkan Dia. Ingat, minggu depan kalau mau melangkah lagi, aku mau ke gereja nih. Minggu depan live streaming kan? Minggu depan aku mau ke gereja lagi, mau live streaming. Kenapa mau ke gereja? Karena aku butuh Tuhan. Itu yang benar. Karena aku mau berjalan bersama dengan Dia. Itu yang benar. Bukan ya udahlah ke gereja aja lah. Orang Kristen masuk minggu nggak ke gereja. Level kita nggak di situ, Bapak Ibu. Umur kita sudah banyak. Dunia udah semakin seperti ini. Udah nggak bisa lagi kita main-main setengah-setengah. Udah nggak bisa. Karena itu salah satu lagu yang paling saya suka nyanyiin. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Dari dunia ini semakin ku tambah kerajaan. Yang ku ingini Engkau saja.
Pisahkan diriku dari dunia ini. Itu harus menjadi natur kita. Pisahkan diriku. Seperti Yesus menghardik iblis, menyala iblis. Kita pun dengan tegas berani berkata, pisahkan diriku. Tidak ada pilihan lain Bapak Ibu. Hanya ini satu-satunya jalan. Percayalah, hanya ini satu-satunya jalan. Mari kita ambil jalan ini sampai kita pulang ke rumah Bapa. Tujuan kita hanya itu. Hidup ini melelahkan, banyak masalah, banyak kesedihan, duka. Tapi itu semua memang diizinkan terjadi untuk kita tahu hanya kepada Tuhanlah kita bisa bergantung. Hanya kepada Tuhanlah aku bisa berjalan. Dunia ini disetting seperti itu agar kita tahu kemana kita akan pulang nanti. Biar kebenaran ini membuat kita mau memilih untuk hidup bersama Allah. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Yang ku ingini Engkau saja. Yang ku ingini Engkau saja. Tinggal dalam kehendak. Pisahkan diriku. Oh, dari dunia ini semakin ku damba. Mari semua dengan sungguh-sungguh katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, mutiara ternilai harga milikku. Keindahan memudarkan dunia di matamu. Mari sekali lagi, mari nyanyikan kepada Allah, nyanyikan untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Engkau kemuliaan. Bapa, kami memandang-Mu ya Bapakku. Dan pada siang hari ini kami mau katakan, kami mau kembali kepadamu Bapa. Siang hari ini kami buka hati kami untuk ikut seperti putra tunggalmu. Kami mau setia sampai akhirnya. Kami mau mengiringmu sampai kami pulang Bapakku. Tolong kami, genggam tangan kami, tuntun kami Bapa. Dan kami serahkan dalam tangan-Mu sisa umur kami. Kami tidak tahu kapan umur kami berakhir. Tapi selama kami hidup, biar kami abdikan hidup kami kepadamu. Kami serahkan dalam tangan-Mu hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pendidikan yang sedang kami ambil, bisnis usaha kami, semua kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Keadaan dunia semakin sulit, tapi kami tahu kami berjalan bersama-Mu. Biar Engkau memberkati kami dengan ukuran yang Engkau pandang cukup dan pantas bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.